Ya udah, yuk 1, 2, 3. Mas tahan dulu, nggak kuat. Oke, aman. Yuk. Aman? Aman. Ya udah, tahan dulu perutnya ya. Gede. Mer. Mer. Dan kamu apa-apaan sih? Kembaliin gak handphone aku? Apa sih nih orang? Sayang. Oh. Jadi ini alasan kamu nggak pernah terima cintaku. Ya kan urusan kamu juga kali. Kamu udah punya pacar. Mer. Aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku sampai rela digantung sama kamu kayak gini. Dan aku juga gak pernah nyuruh kamu kan buat stay dekat sama aku. Tapi kamu ngasih harapan sama aku. Harapan apa? Berarti selama ini kau cuma manfaatin aku doang? Iya. Gak ada yang manfaatin kamu di sini, Didan. Kamu sendiri yang mau. Mary, kamu emang gak punya hati ya? Selama ini aku nunggu kamu. Apapun yang kamu suruh aku udah lakuin kok. Termasuk ini, aku udah kayak babu, tau nggak? Kemana-mana aku suruh bawa barang kamu. Dari mall, kamu bawa belanjaan, terus aku yang bawa. Aduh, Didan, ribet banget sih jadi cowok. Kamu bilang aku ribet? Udah deh, gak usah terlalu diperpanjang masalah kayak gini. Kamu enak banget ya ngomong kayak gitu. Lagian kita tuh gak pernah punya hubungan ya. Aku gak nyuruh kau kalau kamu buat selalu stay sama aku, selalu mau atau suruhan aku, enggak. Oke. Bro. Bro. Ada apa sih? Lah, kamu kemarin bilang kan kalau aku free nggak ada acara, kamu pengen ketemuan. Oh. Ada apa? Kamu kerja apa sih? Ya biasalah, kerjaanku kan apa aja dikerjakan gitu. Yang penting dapat duit dan ya alhamdulillah aku dalam bisnis ini juga lumayan aku sih. Aku tahu kamu bisnis kan apa namanya? Makanan-makanan kayak gitu. Ya apa aja lah, pokoknya yang penting menghasilkan duit lah. Gak berhenti usahain seperti buang-buang duit kalau usaha sendiri mah. Mending ya, kamu tahu sendiri. Ya. Kemarin aku pakai Ninja. Ninja ganti sama ZX. Terus beli mobil. Nah, justru itu. Aku kan di sini juga ada kepentingan sama kamu. Maksud aku itu, aku mau nawarin investasi. Nah ya itu, aku kagumnya juga di situ kamu. Aku nih usaha kemana-mana nih ya, cuman dapat penghasilan. Sedangkan penghasilan itu aku bingung mau dikemanakan. Nah itu, daripada bingung, ntar habis sendiri. Kalau nggak cepet-cepet digunain atau nggak diputer duitnya. Ya itu, caranya aku nggak tahu nih, mau tanya sama kamu. Sedangkan kamu kan sudah bilangnya pakai motor Ninja, ZX, terus beli mobil. Gimana caranya kamu dapat omset sebanyak itu gitu? Kamu nggak tahu. Kamu usaha apa sih? Aku lebih ke pertanian. Kalau kamu beda kan? Hah? Pertanian. Oh, terus? Nanam sawah, tebu, dan lain lah. Dan aku sayur. Kayaknya aku nggak cocok deh kalau kayak gitu. Aku malas mau ke sawah itu loh, Ge. Maka dari itu kan aku bilang kalau mau investasi, aku nawarin kamu buat investasi ke aku. Jadi aku nggak campur tangan nih. Aku Nggak cukup usah campur ngasih tangan. modal. Kamu pergi liburan aja, ntar duit datang sendiri kalau udah panen. Emang prospeknya itu dapat Wah, duit besar kayak gitu berapa bulan sih? Aku lagi ngurusin tebu. Tebu itu
paling cepet tuh 8 bulan. Nggak sampai setahun. Kalau yang lain mah kadang setahun. Kalau aku mah dari dulu. Kecuali hari pertama aku usaha tebu. Itu 8 bulan. Ya aku nggak ngerti kayak gituan. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu kalau punya pacar? Kenapa kamu selalu nutupin? Yang Hah? nutupin tuh siapa? Emang kamu pernah nanya aku punya pacar apa enggak? Enggak kan? Kenapa selalu aku yang salah di sini? Oke, aku yang salah. Aku yang salah. Karena aku udah salah milih seorang gebetan yang udah punya pacar. Maaf ya, selama ini aku udah ganggu kamu. Oke, aku juga gak ngerasa kok diganggu sama kamu. Dan sekarang, aku bukan babu kamu lagi. Terus kamu sekarang mau apa? Cuma mau bilang aja, karma itu pasti ada. Ingat itu ya. Tidak. Karma apa yang buat aku gak ada? Aku gak pernah permain perasaan kamu. Kamu sendiri yang datang sama aku dan sekarang seolah-olah kamu yang tersakiti di sini. Kamu nggak sadar, kamu selalu minta tolong sama aku. Dan kamu di mana? Aku minta tolong ya, bawain barang-barang aku. Ternyata kamu masih mau belanja. Dan barang-barang itu semua aku yang bayarin, aku yang Itu bawa. kamu bisa nolak, Didan. Tapi selama ini kamu ngelakuin itu dengan ikhlas Hey, kan? iya, aku emang ikhlas. Itu kenapa? Karena aku udah sayang sama kamu. Kamu udah ngasih harapan buat aku. Bukan salah aku dong kalau kamu sayang sama aku. Udah deh, gak usah soal nyalahin aku di sini. Aku bukan babu kamu lagi sekarang. Ya udah, fine. Aku juga gak butuh kok kamu. Wah, berapa lagi banyak banget sih. Saja ya kamu. Makanya daripada kamu salah jalan terus uang nggak diputer habis duluan, bingung deh. Gak ada duitnya. Aku harus gimana ini? Investasi sama aku aja. Aku harus suntik dana sama kamu. Nah. Masalahnya dananya berapa? 20 juta doang, masa nggak bisa? Ya lah. Aku ada sih tabungan. Nah, tuh daripada kamu tabungan dia apa? Mending kamu puter duitnya. 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat. 8 bulan. 8 bulan. Ya udah. Banyak yang invest ke aku. Tapi yakin nih prospeknya besar. Gak percaya. Tahu Jepri kan? Itu kan pedagang tahu. Tahu. Ya awalnya kan pedagang tahu. Iya. Dia sekarang Sukses gimana? Sukses. Gara-gara siapa? Dia investasi sama aku. Tanya kamu percaya? Bener kamu, Ge. Bener. Kamu usaha tebu sampai robek-robek kayak gini celananya. Bukan. Aku bos, enggak. Ini moto-moto. Lah, ini kan masuk ke tebu-tebu kena daunnya yang tajam itu kan pas robek-robek. Kagak, ini style. Karena emang gini. Aku nih bos. Gimana pikir baik-baik? Jepri aja bisa, masa kamu enggak? Salah. Udah banyak ngomong. Aku juga pengen dapat secepatnya berapa? 20 juta. doang. Enggak nyampe setahun. Tabunganku pas tinggal 10 juta nih. Hah? Demi perputaran uang, demi kamu cepet kaya. Ya udah. Berapa nomor rekeningnya? 20 juta. Nomor rekening. Telinga. Gak usah marah kali. HP sampai rusak kayak gini. Iya, ini beda nih. Ini buat ngumpulin teman pakai HP kayak gini. Sudah aku kirim. Kalau sama cewek beda. Udah 3 aku di rumah. 3. Keren dong, Ge. Kenapa, Vin? Kamu tuh kemana aja sih? Mbak kan minta kamu bantuin Mbak jual gorengan. Sumpah, Mbak. Nggak tahu sama sumpah. Vin. Vina bosen, Mbak, hidup kayak gini terus. Sampai kapan kita miskin? Vin, kamu tuh harusnya bersyukur. Kita udah bisa makan. Makan pun cuma tahu tempe, kuah bening doang. Apaan, Kak? Tiap hari kita makan dengan menu yang sama. Vina, di luar sana masih banyak orang-orang yang susah
susah dapat makan. Kita masih punya tempat tinggal. Gak ada Mbak. Setahu Vina kita yang paling miskin di sini, ngerti? Itu artinya kamu nggak bersyukur sama kehidupan yang udah dikasih. Mbak sampai kapan sih Mbak jualan gorengan? Vina malu sama teman-teman Vina. Vin, kalau nggak jualan ini Mbak mau jualan apa? Mbak bisanya cuma jual gorengan. Ya gimana caranya Mbak harus kaya kayak teman-teman Vina. Teman-teman Vina punya ayah, punya ibu, punya kakak yang kaya raya. Vina apa? Cuma jual gorengan kayak gini, nggak mau. Vin, kamu nggak boleh kayak gini. Kalau kayak begini nanti ayah nangis ngeliat kita kayak begini. Nggak mau. Vina pokoknya. Vina minta apa aja harus kakak turuti. Vin, Mbak bakal nurutin semua maunya Vina, tapi pelan-pelan. Nggak bisa kalau langsung Vina minta, udah nggak ada ayah, kehidupan kita udah nggak kayak dulu lagi. Enak dulu ayah kerja jadi sopirnya orang kaya, ayah punya banyak duit, tapi sekarang ayah udah nggak ada, kita harus sadar itu. Vina pikir dengan cara Mbak jual gorengan, Vina seneng gitu dapat uang dari gorengan, hasil gorengan. Nggak cukup Mbak. Vina malu, yang ada Vina malu gila teman-teman. Sih Mbak. Kalau Vina malu Mbak terus harus gimana? Mbak juga sebenarnya capek. Cuma kalau Mbak capek, kalau Mbak nyerah kamu gimana? Mbak kayak gini juga demi kamu, Vin. Mbak bisa kerja lain. Nggak jualan gorengan kayak gini, malu-maluin Vina. Mbak gak guna. Nggak. Vina jangan pergi, Vin. Kenapa sih ayah harus pergi duluan? Harusnya ayah malam itu nggak kerja. Kenapa ayah harus nganterin bos ayah sampai kecelakaan kayak gitu? Ini orang lama banget sih ya. Mas kenapa? Baru datang udah cemberut. Aku bad mood sama Mbak Vivi. Kenapa? Bad mood kenapa? Ya aku capek aja, Ge. Hidup aku tuh kayak gini. Kamu ngerti sendiri kan gimana keadaanku sekarang? Kayak orang sengsara banget gitu loh. Gak kayak tetangga-tetanggaku yang lain, teman-temanku yang lain. Hanya kerja, yang diem tok di rumah. Susah, aku nyuruh Mbak Vivi kerja lain selain kerja gorengan, susah. Dia nggak mau. Dia juga kesusahan cari kerjaan. Kamu? Ah, males banget aku kerja. Kalau kamu ada kerjaan yang lebih enak daripada kerja jualan gorengan, aku mau. Kan udah bilang, kita udah janjian. Iya, aku mau bawa Kak Vivi. Ngapain? Ngapain bawa kakak kamu? Ya kan, biar gak malu-maluin aku. Mbak Vivi kan kerja gorengan, aku Ya gak udah, mau biar. malu. Investasi. Udah bilang. Iya, terus apaan tuh? Gimana? Ini, kamu tahu sendiri aku punya motor, punya mobil. Gara-gara aku kerja. Tahu Jeffrey? Dia investasi ke aku sekarang dia. Kayak raya kan? Enggak, kira aku, dia invest ke aku. Seriusan kamu? Iya. Waduh, balik modalnya mah bisa 2 kali lipat. Tergantung modalnya berapa. Emang kamu butuh modal berapa? Sekarang ini aku lagi usaha apa namanya? Sayur selada. Hidroponik. Terus? Itu biaya mejanya 3 juta lebih. Buset. Tapi selama 4 bulan tuh bisa balik modal. Kan aku udah punya nih.
customernya, pelanggan udah banyak. Entah itu dari hotel atau restoran, udah terpercaya. Kamu deh pergi ke restoran, tanya saus ladanya dari siapa, dari aku. Sehari aku bisa ngirim bisa 20 ini customer. Itu pun sebagiannya hotel semua. Bayangin coba, Modalnya berapa? 3 juta lebih. Sekitaran itu deh. Bisa nggak? G, itu terlalu besar buat aku, G. Kamu tuh mikir coba. Itu kecil ya udah ya. Jepri itu bisa 30 juta. Dia tebu sama aku, investasi tebu. Sekarang buktinya dia dapat 100 juta. Aku udah hafal. Musimnya tebu, harga jualnya tebu berapa? Sama kayak sayur selada. Vina ini kemana sih? Selalu aja kayak begini Mbak. kalau udah marah. Ah, iya Mau mas. tanya, ada lihat orang nggak lari ke sana? Oh. Kenapa orangnya memang mas warga sini? Enggak, saya dijambret. HP, Allah. terus uang saya. Orangnya lari ke gang sini. Iya, saya dari tadi tadi nungguin. mana ada maling mau balik mas. Di sana itu ada jalan tembus, paling udah pergi orangnya. Masnya Oh. gimana sih? Dari mana? Saya dari desa, Mbak. Desa mana? Kerang. Saya nggak bisa bantu banyak. Ya udah, nggak apa-apa. Saya cuman nanya orang itu. Orangnya ciri-cirinya kayak gimana mas? Tinggi, kurus. Saya tadi beberes di dalam rumah, cuma ngedengerin orang lari aja udah. Nggak tahu, nggak paham. Ya udah deh, Mbak. Mau Mbak nggak lihat, nggak apa-apa. Masnya nggak bisa pulang. Ya, mau pulang gimana? Uang saya ada di dompet sama di tas. Pulang ke sana naik angkot. Iya, ngojek biasanya. Kalau ngojek mahal ya. Mahal, Mbak. Bisa 30.000. Mending naik bis. Kalau udah malam tapi kan nggak ada. Masnya sudah makan? Saya makan tadi pagi. Tunggu sebentar ya. Oh iya, Mbak. Aku dapat dari mana ya uang sebanyak itu? Nggak percaya. Kalau nggak percaya, tanyakan Erik. Telepon Erik. Kalau nggak percaya, WA. Langsung Ya deh, gampang ntar. hubungin Erik. Iya, si Erik kan. Iya, dia invest juga ke aku, tapi dia tebu modal yang besar. Iya, gampang kok. Ya udah, aku usahain 3 juta itu. Mungkin kapan ya? Ya secepatnya lah, ini kan musiman juga. Iya, Bulan yaudah. depan kita udah nganterin ke customer. Kamu seriusan kan? Itu gantinya balik modalnya bisa berlipat-lipat. Bisa lah. Cuma modal 3 juta lebih. Itu buat mejanya doang tuh. Yang lainnya biar aku. Oh, oke. Sayur, belum yang lain. Pikir baik-baik deh. Yaudah aku tinggal dulu. Ya, aku lupa mandiin mobil aku. Supir aku nggak masuk soalnya. Pikirin baik-baik. Jangan lama-lama. Ya, ntar duluan orang lain. Kayaknya aku tahu apa yang harus aku lakuin sekarang. Baik sekali, Mbak. Moga dikasih ayam. Ada sedikit nasi buat mas. Iya udah, saya terima ya, Mbak. Makasih banyak. Mbak udah mau bantu saya. Mas bilang ojeknya 30.000. Saya cuma bisa ngasih 20.000. Karena 20.000-nya saya simpen untuk belanja makan saya sama adik saya besok. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Saya terima juga ya. Ya udah ambil. Saya diajarkan sama orang tua saya
buat nggak nolak rezeki. Iya, ya udah. Mungkin di balik musibah Mas ini akan ada kebaikan ke depannya. Amin. Semoga rezekinya Mas diganti ya. Amin Mbak, semoga rezeki Mbak diganti 2 kali lipat dari ini. Kalau bisa 10 kali lipat. Amin. Katanya setiap kebaikan yang kita lakuin akan kembali ke diri kita. Jadi Masnya juga harus kayak gitu. Iya Mbak. Jangan sampai enggan untuk menolong orang. Iya Mbak. Ya udah, saya pergi dulu ya Mbak. Cepat pulang ya, takutnya Iya, Mbak. adik saya. Oh, ya udah, saya lanjut dulu Mbak. Ah, ya. Makasih ya, Mbak. Cepat pulang. Ya. Kamu kok baru pulang sih? Awas. Ah, silakan Mbak. Kamu itu dari mana sih, Vin? Tauit, minta duit. Buruan. Vina, kamu dari sore itu kemana? Ini udah jam berapa kamu baru pulang? Mbak, nggak usah ngurusin Vina. Mbak aja nggak bisa nyukupin Vina. Udah, Vina bisa hidup sendiri. Minta duit. Sini duduk. Kamu itu kenapa marah-marah terus? Minta duit. Udah, itu aja. Tinggal kasih kek. Susah banget, buruan. Mana? Duit untuk apa? Kayaknya orang itu tadi dikasih duit deh sama kakak. Kok pilih kasih sih? Mbak ngasih duit untuk ongkos dia pulang. Dia habis dijamret. Halah, bacot. Udah. Vina, kamu tuh belajar dari mana sih omongan gak sopan kayak gitu? Mbak mau kaya nggak? Ini udah minta duit buat modal. Modal apa? Vina mau kerja. Vin, kalau kerja itu kita yang dibayar. Kerja itu nggak butuh modal, nggak harus bayar. Mbak, bilang aja Mbak, tetep kan betah banget kan hidup miskin gini. Ya udah mana. Tinggal kasih uang. Vin, semua orang itu mau kaya. Semua orang mau bahagia, semua orang mau hidupnya tenang. Tapi ingat, mau kaya, bahagia itu dasarnya dari hati, dari cara kamu bersyukur. Mbak, ini Vina lagi usaha ya. Gak usah sok-sok peduli sama Vina, karena Vina bentar lagi bakalan kaya. Buruan. Vin, Mbak nggak punya duit. Duitnya cukup untuk besok modal jualan sama makan kita. Udah. Kita Itu Mbak punya perhiasan. Kenapa jual aja? ini buat simpenan kita, Vin. Ini peninggalan Mama. Punya kamu perhiasannya mana? Udah habis kan nih, tinggal cincin aja. Kalung kamu mana? Gelang udah nggak ada. Kamu buat apa? Kita itu udah beda. Bukan kayak dulu lagi. Sekarang udah nggak ada ayah. Nggak usah ikut-ikut temen kamu yang nggak penting. Nggak usah ikut temen-temen kamu yang kebanyakan Tapi gaya. Vina cari kerja Mbak. Vina mau kaya. Udah, ini kenapa jual aja? Masuk rumah. Pelit banget, awas aja ya. Iya Mas. Ada yang bisa saya bantu? Maaf Mbak, saya cuma mau nanya-nanya. Nanya apa? Rumahnya Zodek di sini di mana ya? Rumahnya Zodek. Sodek. Iya. Mbak Sodek sebulan lalu udah meninggal. Siapanya Mbak Sodek? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru tahu. Saya ini mbak saya temennya Mbak Zodek itu. Oh, rumahnya Mbak Sodek ada di ujung, belok kiri, habis gitu ke kanan. Nanti ada rumah pagar putih, di belakangnya rumah pagar putih ada rumah pagar oranye. Di sebelahnya itu ada yang jualan jigor. Nah, di sampingnya yang jualan jigor ada rumahnya Mbak Sodek. Oh, Ingat? enggak. Saya aja juga bingung kalau disuruh inget-inget ya. Pokoknya nyari aja, pokok di pojok sebelahnya orang yang jualan jigor, intinya itu. Oke. By the way, barusan itu kenapa ribut-ribut? Kenapa Mbak? Mas maling ya? Lah, kok malah ngatain saya maling? Soalnya gimana? tadi ada cowok yang kena jambret. Ngapain ini pakai masker begini? Maling ya? Enggak Mbak, kebetulan saya lagi nggak pede, mulut saya bau. Habis makan ini tadi, jengkol. Oh.
Tapi bukan maling kan? Jangan aneh-aneh, beneran mau ke rumah Mbak Sodek. Oh iya beneran. Ya, pokoknya Apa saya kasih tahu KTP saya biar percaya? Oh, nggak usah. Nah, ya sudah. By the way, tadi kenapa Mbak itu Mbak satunya marah-marah? Oh, itu adik saya. Oh, itu bukan anaknya Mbak Sodik. Oh, enggak, itu anaknya Lek Marni. Oh, Belakang sini rumahnya. oh iya. Tadi kenapa adiknya itu marah-marah? Biasa Mas minta duit. Nih, rumah saya ini warung gorengan. Kalau pagi sampai sore saya jual gorengan di sini. Oh iya. Ya udah, Hebat langsung ya. aja Mas. Hah? Langsung aja katanya mau ke Mbak Sodek. Nggak jadi Mbak, kan udah meninggal. Ngapain saya ketemu lagi? Oh iya ya, iya. Rumahnya Mbak Sodik itu sekarang kosong. Yang Iya. bersih-bersih biasanya Bu Jikor. Bu Iya. Jiko. Yang jualan jigor. Oh. Karena cucu-cucunya Mbak Sodek ada di Malaysia. Iya. Mbaknya memangnya tinggal berdua di sini sama adiknya itu tadi. Iya, ayah Oh. udah lama nggak ada. Oh iya. Hebat ya berarti Mbak ya menghidupi adiknya itu dengan kerja warung kayak Mas, gini. ini sebenarnya mau ngobrol sama saya Oh. tanya di alamatnya Mbak Sodek. Iya ya nggak apa-apa Mas, saya kan Atau kalau biar Mas mau ke makamnya Mbak Sodek itu di Magenda. oh Cari aja yang namanya Sodek. iya ntar saya cari ke sana deh. Iya, saya ngobrol-ngobrol gini ya biar akrab dikit lah sama mbaknya ya kan. Ya udah besok-besok ke warung saya aja beli gorengan yang banyak, Mas. Oh, boleh. Ya udah. Siap. Ya udah. Ya udah saya kalau gitu pamit Ya ya Mbak ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setengah 4 subuh. Vina. Vina. Ini subuh-subuh kamu mau kemana, Vin? Cari kerjaan, apa lagi? Mau kerja di mana? Ya kan terserah Vina. Minta duit nggak dikasih. Ya udah, aku mau cari kerjaan aja.
Mau kemana? Udah ada tujuan kamu? Ada lah. Kenapa? Urusan Vina. Mbak tuh nggak usah ikut-ikut. Vin, terakhir kamu pamit mau kerja apa? Ternyata dibohongin. Bilang kamu tuh abis lu gara-gara ditipu sama teman kamu. Itu namanya konsekuensi kerja, Mbak. Jangan norak ya. Semuanya itu ada resikonya. Udah. Tapi kalau kamu bisa mikir, bisa bedain antara itu ditipu sama enggak, kamu kan bisa, Vin, milih. Vin, kamu bisa milih mana yang baik sama enggak. Oh, berarti Mbak nyangka Vina bodoh gitu. Gitu. Vin, kamu kenapa jadi kayak gini sih? Mbak kenapa yang kayak gini? Malu Mbak, Vina malu. Kok betah banget sih jualan gorengan? Vin, Mbak udah capek kita berantem terus. Kamu yang nggak bisa nerima keadaan kita setelah ayah meninggal. Vina capek miskin terus. Dan Mbak gak ada capek-capeknya. Udah, itu aja kan. Apalagi? Terserah kamu ya, Vin. Mbak udah bingung mau gimana lagi ngadepin kamu. Ya emang terserah Vina, ngapain ikut Vina? Udah. Cuci! Sampai mimpi ayah juga. Vivi kuat ya, Vivi kuat. Aku ada. Tapi nggak cash. Maksud kamu? Ini lebih kok dari 3 juta. Asli? Ya iyalah, kan aku mau kaya. Oke. 3 juta lebih ya? Ini mah ya sekitar itu. Mungkin hampir 4 kurang. juta. Cukup sih. Cukup? Cukup? Kurang deh. Ada lagi. Ya, biar duit kamu tambah banyak. Modal tambah banyak, hasil juga tambah banyak. Aku ada satu lagi nih punya aku. Iya asli semua. Asli. Oke. Ntar aku kabarin kamu. Oke. Kalau hasilnya udah cair, oke? Secepatnya ya. Secepatnya ya. Enggak harus cepat kayak besok atau minggu depan sih. Kan buat modal hidroponik. Besok kira-kira bisa langsung masuk kerja nggak? Besok? Kerja. Iya besok siang nggak apa-apa, besok sore nggak apa-apa. Bisa? Kamu kan investasi sama aku. Maksudnya ada pekerjaan lain gitu, biar aku nggak nunggu-nunggu. Kan aku bisa kerja sementara dulu. Enggak ada. Kan kamu sama aku investasi. Bukan aku nawarin kamu lowongan kerjaan. Aku cuma bilang sama kamu duduk ya, diem, tidur-tiduran. Ntar duitnya datang sendiri sama kamu, nggak perlu susah payah. Katanya kamu nggak mau kerja. Kerja tuh capek. Ya juga sih, soalnya aku jalan subuh-subuh gini, aku pamitnya mau kerja sama Mbak Vivi. Ya udah cari kosan atau apa kek. Gampang sih ntar. Ya udah deh, aku ke rumah teman aja kali, gak mau pulang. Males. Nanti kamu cantik ya. Wah. Akhirnya aku dapat duit ini.
Vina di mana lagi nih? Udah malam dia belum pulang. Vin. Mas. Oh. Wah. Mas. Mas. Mas nggak apa-apa. Mas. Pingsan lagi. Mas. Enggak, masih hidup. Wah, masih hidup. Mas nggak apa-apa. Oh, Duduk. aduh. Kenapa, sakit perut? Lapar, Mbak. Saya udah 2 hari nggak makan. Dingin banget lagi. Mas, rumah saya di seberang sana. Saya buatin teh hangat ya. Saya siapin makan. Iya, Mbak. Masih banyak ya. Kenapa Mbak mau kasih makan buat saya? Mbak nggak takut saya penipu? Iya, saya nggak mikir ke sana. Takutnya Masnya mati tadi. Ya kalau Mas niat nipu saya, yang dosa kan Mas. Padahal saya udah niat baik. Tapi tenang aja Mbak, saya bukan penipu kok. Saya emang bener-bener kelaparan. Kamu kok bisa kayak gini? Kamu nggak kerja? Kamu kan masih muda. Oh iya, udah kita ngobrol di rumah aja. Bisa jalan sendiri atau harus saya bopong nih? Bisa kok, bisa. Iya, udah nanti pingsan lagi. Bangun. Mas lagi senyum. Enggak, saya lagi kelaparan ini, bukan senyum Mbak. Ya udah, yuk 1, 2, 3. Mas tahan dulu, nggak kuat. Oke, aman. Yuk. Aman? Aman. Ya udah, tahan dulu perutnya ya. Gede. Ah? Enggak. Ayo. Aman, bisa jalan ya? Aman Mbak. Itu. Emang rumah Mbak nggak jauh dari sini? Nyebrang aja. Oh gitu ya. Saya lagi cari adik saya kabur. Oke. Kabur? Ya udah, nanti saya ceritanya di rumah daripada Masnya nanti pingsan di Ya sini. udah. Saya Pelan ya Mbak. Pelan. Tahan ya. Iya pelan. Kuat kan? Oh, udah, nyebrang dulu. Wait, Oke. tunggu. Oh, aman. Aman? Duduk. Gede. Rumah kamu di mana sih, Mas? Gede. Rumah saya nggak gede, Mas. Maksud saya barusan badan saya terlalu gede untuk Mbak gendong. Takutnya kan nggak kuat dari tadi. Kuat kok. Ya udah, minum. Ya. Makasih banyak ya Saya Mbak. goreng ini ya. Nanti saya gorengin telur ceplok ya. Pelan-pelan, Mas. Mas, ini rumahnya di mana sih? Rumah saya jauh Mbak. Kok bisa kayak gini? Saya dari kampung. Jangan sampai Mas ke kota nyari kerjaan terus ditipu. Itu dia Mbak. Oh Mbak tahu? Emang udah banyak kasus yang kayak gitu ya di kota? Ya sering lah kayak gitu. Ya harusnya Mas itu kalau mau ke kota harus ada tujuan dulu. Jangan percaya aja. Mau kerja juga itu nggak perlu bayar. Saya lagi pusing mikirin adik saya. Pusing kenapa Mbak? Nah, cincin peninggalan ibu lagi, kayaknya Vina ini yang ngambil. Diambil cincinnya Mbak? Iya, minta duit nggak saya kasih. Ya udahlah, Waduh. lapar kan? Saya Nggak usah Mbak, nggak usah. Udah mendingan Nggak kok apa-apa. minum aja. ada telur, saya kasih telur ceplok ya. Nggak Telur usah. ceplok buatan saya enak loh pakai kecap.
kecap, diirisin cabe sama nasi hangat. Mau? Tunggu ya. Nanti aja deh Mbak. Katanya mau nyari adiknya. Ya udah nggak apa-apa, cari dulu. Terus masnya di sini? Iya. Mas gak lagi mau nipu kan? Enggak, serius. Saya nggak mau nipu. Kalau gitu saya mau pergi aja. Iya, Rik. Apa? Orang mau pingsan tadi saya tolongin. Kamu tahu kan saya nggak bisaan kalau ngeliat orang lagi susah. Mana rumah pinggir jalan lagi. Kok tahu Adik? Enggak. Oh, Ya mau nyapa aja. aku minta tolong anterin ke rumahnya Gigi dong. Kamu tahu kan? Setahu aku kamu berdekatan dari rumahnya sama Gigi. Gigi tuh jarang di rumah. Gigi itu siapa? Anak kampung sini. Tapi dia jarang di rumah, nggak tahu sibuk katanya. Sibuk kerja. Saya nggak tahu bisnisnya apa. Aku nggak habis pikir ya. Aku heran kenapa aku ngasih uang 20 juta cuma-cuma ya buat dia ya. 20 juta. Iya. Emang kerjanya dia apa sih? Dia punya doa-doa atau kayak gimana sih? Mas, kayaknya Mas juga punya doa-doa deh. Orang kota juga pakai jimat. Kenapa Mas? Gini. Udah. Itu bukan cuma orang kampung ya pakai jimat. Ini tadi kalau jadi gimana? Kamu anterin aku ya? Kamu tuh ngapain ngasih duit 20 juta? Caranya aku juga gitu. Buat Vi. apa? Gigi janjikan apa? Dia bilang dia lagi bisnis tebu gitu. Aku disuruh invest. Nggak ada bisnis tebu mah dia, saya taunya. Terus dia bilang beli mobil, beli Ninja. Mana ada, di rumahnya nggak ada apa-apa. Waduh, itu ditipu Mas. Ini saya Udah lagi jelas. pusing juga nyariin Vina nggak Aku ketemu. semingguan transfer dia 20 juta. Waduh. Nih buktinya. Tuh. Waduh. Jadi gimana? Rik, Gigi tuh jarang pulang. Anterin aja aku pokoknya ke rumahnya aja di mana atau Udah. kasih aku tanda atau ancar-ancar ke rumahnya. Udah aku antar. Soalnya ini aku juga lagi pusing nyari Vina. Vina ini tadi subuh pergi, ini sudah malam nggak pulang. Dia bawa cincin aku, cincin peninggalan ibu nih nggak ada. Kok orang Buatnya kota pada jahat-jahat semua ya? Hanya jangan gampang percaya. Saya juga ditipu Mas. Saya dari kampung, terus mau dikasih kerjaan sama orang katanya. Terus saya bayar uang. Semuanya saya kasih. Mas, gini deh. Saya nyari adik saya dulu sekalian nganterin dia. Mas di sini. Kalaupun Mas mau nyolong juga di sini nggak ada apa-apa. Saya nggak mau nyolong Mbak. Ya takutnya. Mbak itu jangan negatif thinking sama saya. Ya maaf, cuma saya ngasih tahu. Iya, Saya udah niat iya. baik, makanya Mas harus baik. Gak usah ngomong banyak. Nanti aja ngomongin sama dia. Udah, kenapa Istirahat marah-marah sama saya kamu? Tidur di sini aja dulu nggak apa-apa. Nanti kalau capeknya sudah hilang, Si Gen nih. Wih, saya normal. Enggak, nafas saya masih normal kok. ya udah istirahat dulu. Nanti kalau sudah nggak capek dan saya kasih makan, boleh pergi ya. Iya. Aku harus ikutin nih. Kan aku udah bilang, Rik, nggak ada di rumahnya. Ini PS-annya juga tutup, berarti nggak ada di sini. Biasanya nongkrong di sini main PS kalau aku ngelihatnya. Tahu dari orang-orang juga kalau beli gorengan. Berarti tidurnya semuanya di sini. Enggak, Erik. Di rumahnya cuma jarang ada. Terus sakit lagi. Saya garasi. Saya garasi. Saya Hubungannya gimana? Kamu tuh masih aja ya nipu orang ya? Mbak, Hah? Kamu tuh kemana aja sih? Kenapa baru pulang? Masih enggak. Aku baru jalan belum panen. kamu pakai. Nih, pokoknya kamu jangan. Pasti aku bisa. Pokoknya, ikut sama Rik, aku mau ngasih tahu adekku ya. Pokoknya kamu tuh jangan sampai ketipu sama dia. Dia tuh penipu. Lah, dia kemakan omongannya ini orang juga. penipu. Penipu gimananya sih, Mbak? Aku ditipu sama dia. Aku transfer uang 20 juta. Dia bilang diukur dulu. Dia tuh suka nipu orang-orang. Makanya jangan percaya, kamu jangan sampai ngasih apa-apa ke dia ya. Mana cincin ibu?
Kamu bawa kan, tiba-tiba nggak ada di jari Mbak. Mbak, Apa? cincin Mbak sama cincin Vina dia ambil. Oh, kamu nipu Vina juga. Berani banget kamu ya nipu Vina ya. Balikin nggak? Itu investasi, bukan nipu. Balikin. Mana cincinnya Vina? HP. Sini, buat jaminan nih. Mana? Transfer sekarang punyaku. Uangku transfer. Nggak tahu sisa berapa pokok transfer. Ini bukan apa-apa investasi. Ya udah pokok transfer. Tanya jangan kayak begitu. Habis. 3,5. Ya udah transfer. Aku nggak mau tahu transfer sekarang. Kalau nggak mau aku laporkan ke polisi. Transfer. Udah 10 juta. Sisanya ntar aku ganti deh. Enggak, sisanya aku mau kamu tak bertanggungjawabkan di Kamu polisi. tuh bisa-bisanya sih anak sini pada di Rik itu sakit, Rik. Apa? Dia udah nikmatin uang. Kamu tuh nggak ada kapok-kapoknya ya, nipu orang. Oh ini dia. Tersangka nih. Wah, dia jadi buronan. Bener. Dia udah menipu 100 orang. Tolong. Ada 10 orang yang udah laporan ke Polres. Aduh, Bangun. ayo pulang. Dasar aku cari di rumahnya gak ada. Udah, Rik. Kabur kamu. Bawa aja, Rik. Kamu Ini jadi kita kasih saksinya. korbannya nih. Iya. Ya udah, enggak usah setting. Kurang ajar kamu ya. Ya udah, saya kalian kumpul di kantor ya. Ya udah aku jadi Oke, siap. Mbak, Kamu tuh kok bisa percaya kayak begituan? Mau kaya bukan gitu caranya, mau kaya kerja, jual gorengan aja dapatnya dikit. ya maaf. Hampir aja cincin yang ibu kasih hilang, habis. Kamu keluyuran kemana aja seharian? Subuh-subuh pergi. Nyerahin itu ke Gege. Terus sisanya kemana? Hah? Seharian kamu main kemana? Ke teman-teman kamu lagi? Nah, pulang sekarang. Maaf. Pulang deh. Iya, maafin Kebiasaan Vina. sih udah ya, belajarnya udah. Jangan kayak begini terus kalau dikasih tahu. Kok kesini, Mas? Ya, saya kan biar nggak dikira penipu gitu. Takut Udah, barang-barang hilang, saya yang disalahin nanti. penipunya udah pergi, ya udah saya buatin telur ceplok buat Masnya. Makasih ya Mbak. Ini Apa? adiknya. Ya. Nah terus Orang mau Mas. pingsan, aku tolong lagi. mas-mas yang jambul tadi mana? Udah, jadi itu bawain penipunya. Oh udah ketemu penipunya. Oh, banyak bantu orang tapi Vina minta uang ngambil. Vin, bantuin orang cuma ngasih makan. Bantuin orang itu nggak perlu kamu kaya dulu, yang penting niatnya. Kan ini cuma mau makan-makan, menyemil. Betul tuh Mbak, bantuin orang nggak perlu. Nunggu kaya. Ah, itu dia. Kalau kamu mikirnya mau bantuin orang, kamu nunggu kaya, nggak ada orang baik di dunia ini. Isinya orang jahat semua. Terus Makanya bersyukur. cincinnya aman. Aman balik. Nih, dia gelandangan, bisa hidup. Gak banyak ngeluh kayak kamu, udah punya Betul, tempat Mbak. tinggal. Saya nggak pernah ngeluh. Harta itu nggak semuanya bikin bahagia Mbak, termasuk saya. Saya kan banyak harta, tapi Diem kan nggak? saya nggak bahagia. Udah, diem. Orang kok jadi stres. Mas, masih muda, jangan stres. Iya Mbak. Yaudah yuk, saya buatin kalian makanan. Uang 10.000. Mau beli-beli. Udah. Mbak. Kamu tuh gak ada dewasa-dewasanya, dimarahin juga gak bisa, dihalusin juga gak bisa. Bisa-bisanya nyolong cincin buat dikasihin si Bagus. Udah Mbak. tahu dia penipu. Nggak boleh nakal. Tuh, Mbak gak mending boleh nakal. nurut sama mbaknya. Mbak ini baik kok. Lagian sekarang kan mbaknya yang nafkahin mbak ini. Udah, ganti baju, mandi. Nanti Mbak siapin makan. Masuk kamar. Mandi. Punya adik gitu banget. Yang sabar ya mbak. Ngadepin adik yang nakal kayak gitu. Apalagi nanti ketika udah ngadepin saya. Hmm? Bercanda. Kamu tuh suka ya sama... Waalaikumsalam. Iya. Siapa lagi? Masuk, Mas. Apa sih? Iya. Mbak Vivi. Iya. Anaknya Pak. Siapa namanya? Buarto ya. Iya, Pak Buarto.
Awas mas, Iya. banyak. Saya anaknya Pak Bram. Oh. Mantan majikan Bapak Barto. Iya, bosnya ayah. Iya, almarhum. Jadi saya kesini disuruh keluarga, terutama Papa yang nyuruh untuk nyari anaknya biar kerja di tempat kita dan tinggal di tempat kita. Ngapain Pak Bram sampai? Ini siapa Mbak? Oh, dia pemulung. Saya tolong. Saya Manayus. Ya udah duduk mas. Kok jadi kaku? Mas, Saya Ayus. Mas Ayus duduk aja. Nanti saya buatin makan. Mas, stroke ya? Ya udah duduk. Gak apa-apa mas, ini tamu saya. Ngapain kamu di sini? Cariin dari kemarin-kemarin. Ini bukan pemulung, mah adik saya tuh. Hah? Ini adik saya, anaknya Pak Bram juga. Ngapain di sini? Loh, Gak ada bukan kerja. anaknya Pak Barto. Nih, Hah? Vivi. Ya kan? Vivi namanya kan? Sama Vina. Vina, iya. Vin? Serius sih dia anaknya Pak Barto? Iya, almarhum. Yang kecelakaan kemarin, pas waktu ada tugas dari Papa. Iya, Terus tahu. ngapain jadi kayak begini mas? Aku kayak gini ya cuma pengen deket sama kamu, pengen kenal sama kamu. Vin? Jujur, enggak, aku bukannya bohong. Oh, gini, duduk. Jadi kemarin itu kecelakaan Pak Barto sama saya. Sana fraktur juga. Sama Pak Bram. Apa sih Mbak? Ini Vina, adiknya. Iya. Ya udah, jadi intinya keluarga kita mau bertanggung jawab atas keluarganya Pak Barto yang ditinggalkan. Kita mau ngajak Vina dan Vivi kerja di tempat kita. Sekaligus kita kasih tempat tinggal. Enggak jualan gorengan kan Mas? Oh enggak, Mas, kerja di kantor. mas saya sama Vina cuma lulusan SMA. Oh gampang, itu mah bisa kita khususkan karena itu sudah kewajiban dari kami sebagai atasan waktu itu. Ntar bisa setiap hari kita Ntar ketemu. maksud kamu ini gimana sih? Ya habisnya sih cewek yang aku Ayus, jadi kamu pura-pura tanya alamat ya kemarin ya? Yang pakai topi kan, baju hitam kan? Iya, sorry ya. Lagian sih cewek yang kenal sama aku cewek matre semua. Yang kemarin Mary juga manfaatin aku doang. Terus apa hubungannya? Ya aku nggak sengaja ketemu sama. Vin tikus. Nggak sengaja ketemu Mbak Vivi ini baik banget soalnya. Mas, ini saya beneran dikasih kerjaan sama Vina. Iya mbak, ini kewajiban kita. Nanti kita kasih surat biar lebih formal lagi. Jadi Dan ini nggak tahu kenapa dia di sini. Dia adik saya. Kayak Pak Bram juga. Iya udah, makasih banyak kalau gitu. Vin, mandi. Udah kan, katanya kamu pengen kaya. Harus kerja tapi. Udah mandi sana. Jangan dipanggil lagi ya Mbak. Jadi Mbak Vivi dan adik bisa kemasin barang-barang. Tinggal ngomongin kita kapan bisa dijemput. Nanti biar Didan yang jemput. Udah tahu sini kok. Iya sudah. Kalau gitu nanti saya pamit sama yang punya kontrakan. Terus Oh, Pak. kontrak di sini. Iya Dulu mas. rumah yang dulu. Saya masih kecil dulu pernah diajak ke rumahnya Pak Barto. Udah nggak ada karena dijual untuk melunasi sebagian hutang ayah. Ya udah, kalau gitu. Dia Yang penting sudah tahu saya cuma mau informasikan itu. Sama pulang dulu ya. Iya mas. Kenapa mas? Yaudah hati-hati. Dia selain jadi karyawan di perusahaan kita, jadi istri aku boleh nggak? Maksudnya? Kapan kamu kenalnya? Baru kenal juga kan? Baru kenal kan? Iya nanti kalau misal cocok maksudnya. Anak ini mas. Apaan sih? Ya udah pulang. Ayo pulang. Kamu cariin lo. Iya pulang mas. Cariin papa. Masih mau dimasakin telur Nggak katanya? jadi, Oh. makan di rumah aja. Ada telur. Ada. Kebetulan saya juga. Mau makan telur ceplok, kecap, cabe gitu mau. Itu mah suka aku. Vin! Kalau dia nggak suka. Enggak. Vina udah ke kamar mandi belum?
Apaan sih? Ya udah ada tamu, ya udah tunggu dulu kalau gitu saya. Vin. Ya Mbak. Ya udah, saya beli nasi goreng aja, ada telur ceploknya di luar. Saya buatin. Ayo Vin. Saya aja satu porsi aja ya. Berdua porsi sama mbaknya. Bantu Mbak buat telur ceplok. Ya udah yuk. Fine, kamu sih. Malu-malu aja pakai nyawar-nyawar di gembel. Aku suka sama cewek itu. Belum Nggak tahu. kenal juga kan? Nggak taunya ternyata anaknya almarhum supir kita. Nah, makanya kayak gitu tuh harus tahu. Aku kecil pernah kesini, kampung sini. Ya aku kan nggak pernah. Aku kan kerja mulu sekarang. Muka udah kayak gimana kamu tuh, makanya sering sholat, beda usem, jimat tetap dipakai. Ya udah bilang aku pulang dulu. Ya udah pulang sana. Aku nih kayak gini niruin YouTuber loh, nyamar jadi ini biar bisa deket sama cewek. Mas Didan ngapain ngajakin saya ke kafe gini? Masa kamu nggak tahu sih? Emang kamu nggak pernah deket sama cowok sebelumnya? Nggak ada. Ayah dulu pesan sama Vivi untuk nggak usah pacaran kalau kamu nggak nemuin orang yang benar-benar cocok. Oh iya, makasih banyak ya. Karena Mas Didan, karena Mas Ferry, Vivi punya kerjaan yang layak, tempat tinggal yang layak, dan Vina sekarang benar-benar mau usaha, udah nggak kayak anak kecil lagi. Itu juga berkat dari kerja keras kamu juga sampai akhirnya kamu ada di posisi sekarang. Kamu bagus loh kerjanya, keren. Aku nggak nyangka kamu bisa sepinter ini. Karena saya mau belajar. Itu yang aku suka. Apa yang disampaikan ya saya berusaha untuk lakukan. Kamu selalu ingin belajar, selalu ingin tahu. Dan tentang pertama kali kita ketemu, itu aku effort banget loh. Cuma pengen kenal sama kamu. Mas Didan kayak gitu nggak mungkin kan? Gak mungkin apa? Ya masa karena suka sama saya sama Mas Didan segitunya? Aku sejak pertama kenal kamu, sejak pertama aku ngeliat kamu, aku udah suka sama kamu. Aku kagum sama kamu. Karena aku pikir kamu beda dari cewek-cewek yang lain. Apalagi cewek yang aku kenal. Hey, momen ini udah pas untuk aku bilang sama kamu. Oke, pertama kali kita ketemu aku kagum, aku suka sama kamu. Tapi untuk sekarang, bahkan aku udah cinta sama kamu. Gak kan ada cewek manapun yang bisa nolak Mas Didan, termasuk saya. Kenapa gitu? Karena Mas Didan orangnya baik dan tulus. Makasih ya udah sayang sama Vivi. Bukan cuma sayang, tapi udah cinta. Janji ya, jangan pernah nyakitin aku. Aku janji. Kalau perlu, aku bakal nikahin kamu secepatnya. Aku gak minta banyak. Aku mau Mas Didan itu tanggung jawab dan setia. Karena aku paling gak suka sama laki-laki yang ingkar, apalagi gak setia. Akan aku buktikan sama kamu. Aku juga laki-laki sejati.